Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sionegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari studio Sionegoro, Gedung Rawat Jalan, RSUD Sionegoro Wonosobo dari Jalan Sionegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yuanita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan pagi ini saya kedatangan tamu yang rumahnya nggak jauh dari rumah sakit. Oke, kita berkenalan dulu dengan Mas Dr. Endarto Yudo Wardono, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Panggilannya Pak N. Pak N. Pak N. Oke, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Bonjour. Aku diajarin dulu gimana? Bonjour. 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 Ya. Ada gitu ya. Bonjour artinya selamat pagi atau selamat. Halo, bisa oh, selamat halo. pagi, bisa halo gitu. Oh, selamat pagi atau halo. Oke, jadi kita mau ngobrolin tentang meraih mimpi kuliah di Perancis. Jadi saya mau memperkenalkan dulu Mas N, Pak N ini siapa? Beliau menjalani pendidikan sekolah ya di SD Demangan Madiun. Oh, dari Madiun asalnya. Dari Madiun. Madiunnya di mana? Di kotanya. Di kotanya. Kemudian lanjut ke SMP 2 Madiun, SMA 3 Madiun. Kemudian ke kuliah di Teknik Kimia ITS Surabaya tahun 2002. Lanjut S2. Ini langsung berarti ya? Itu lulusnya. Oh, lulusnya 2002. Kemudian lanjut S2 masih di ITS Surabaya 2008. Kemudian lanjut S3 Industrial Proses Teknik Kimia di UTC Compiègne. Gimana bacanya nih? Université de Technologie de Compiègne. University de
Oke, masih dalam 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Endarto Yudo Wardono, Sarjana Teknik Magister Teknik. Beliau dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang meraih mimpi kuliah di Perancis atau sekolah di Perancis apa aja, bisa dari SMA juga kali ya. Oke, jadi tadi dari obrolan kita kalau mau melanjutkan sekolah ke suatu negara, karena Perancis itu sangat, boleh dikatakan tadi bahasanya adalah arogan, karena dia maunya semua orang bisa bahasa dia walaupun dia nggak mau belajar bahasa orang lain. Jadi orang Inggris ke Perancis dia harus bisa bahasa Perancis. Orang Amerika ke Perancis dia harus bisa bahasa Perancis juga. Paling nggak diterjemahkan di Google Translate gitu ya. Tolong terjemahin. Tapi ada beberapa ini ya. Jadi kalau untuk S1 memang dia lebih banyak lokal. S2 yang saya baca itu ada yang mulai pengantar bahasa Inggris. S3 lebih fleksibel lagi ya. Fleksibel lagi. Oke. Jadi harus supaya dapat sertifikasi bahasa nih harus sekolah. Sekarang namanya IVI tadi apa? IVI? Institut Français Indonesia. Francais Institut Francais Indonesia. Ya. Jadi sana ada kayak TOEFL-nya sana itu dengan level A1, A2, B1, B2 dengan standar khusus. Nah, kita ingin ngobrolin tentang masalah shock culture ya. Nah, apa yang dialami waktu baru pertama kali datang terbang ke sana, karena makanan pokoknya berbeda sama kita, bumbu-bumbunya beda, kemudian ada musim-musim yang 4 musim lain sama di Indonesia. Yang dirasakan pada sebagian besar mahasiswa yang datang ke sana itu apa sebetulnya? Yang pertama bahasa terutama ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Perancis atau ke negara manapun, barrier pertama yang harus dilompati adalah punya kemampuan bahasa yang bagus, terutama bahasa Inggris. Jadi Inggris dulu. Inggris sebagai alat utama, ya, alat utama. Karena ketika kita menerima aplikasi itu basicnya berbahasa Inggris, berbahasa Inggris. Nanti ketika kita udah diterima, kita baru masuk mengenal budaya dengan berbahasa Perancis. Saya belajar bahasa Perancis 6 bulan di Surabaya, memahami struktur bahasanya. Begitu datang ke Perancis, lihat orang ngomong, saya cuma ngerti tiga bahasa kata. Bonjour, selamat pagi, atau halo, oui, yes, sama no. Oh iya. Habis itu orang ngomong apa saya nggak ngerti. Karena cepet ya. Dan karena waktu latihan nggak. Tapi waktu latihan sama guru lokal. Oh, guru lokal. Jadi tetap beda ya mereka pelan-pelan, pronunciation-nya yang cepet. Apalagi sama kayak kita aja dialek-dialeknya. Ada dialek utara, dialek tengah, dialek selatan, itu berbeda-beda. Sama kayak di Inggris. Kemudian masalah makanan. Karena kita pagi, siang, sore makan nasi. Nah, kita ketemu roti. Mungkin sehari 2 hari oke lah, tapi tiap hari lama-lama lapar. Ya. Kemudian kita biasa dengan masakan pedas. Buat orang Prancis pedas itu merusak rasa. Oh gitu, mereka benci banget. Mereka benci banget. Jadi biasanya kultur teman-teman atau orang Indonesia kemana-mana bawa saus sambal, sama kecap. Masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Jadi saya pernah bersama teman saya di restoran di Paris, bawa kecap, bawa sambal. Dimarahin sama chefnya nggak itu? Dimarahin sama sausnya, kan itu menghina buat dia. Iya, buat dia menghina. Buat dia menghina karena merusak rasa gitu. Kemudian masalah suhu, itu suhunya ekstrim sekali. Kalau kita di surga, di ekuator ini sepanjang tahun suhunya sama. Kalau di Eropa terutama itu dingin banget, panas-panas banget. Dingin banget, panas banget. Kalau musim panas itu bisa sampai 40 dengan kelembapan yang sangat rendah. Jadi gerahnya kering banget berarti. Kering banget. Tantangan lagi adalah ketika Ramadan ketemu di summer. Aduh, panjang banget, bisa 20 jam ya? Bisa 20 jam. Oh iya. Temen saya waktu itu di Norway sampai 22 jam. Ya. Gila. di pucuk pas musim summer. Aduh, menyedihkan. Jadi maghrib, isya, subuh 2 jam. Kuat gitu. Mau gimana lagi gitu ya. Oke deh, jadi itu agak berat dilalui ya. Berat dilalui. Terus waktu memilih di sana tinggal tuh lebih ke asrama mahasiswa, ada kos atau ada induk semang atau ada gimana itu? Apartemen sendiri atau gimana? Jadi biasanya ketika kita mendaftar itu sudah waktu apply visa. Kita udah cari. Itu kita udah diminta kita bakal tinggal di mana. Tapi biasanya pihak university sudah menyediakan asrama yang jauh lebih murah, jauh lebih fleksibel karena banyak mahasiswa asing.
Kemudian habis itu kita setelah kita mau kos atau mau ke apartemen untuk atau pertama kali ke situ dulu. Tapi biasanya mahasiswa lebih prefer ke asrama karena biayanya lebih murah. Gitu. Semurah-murahnya berapa itu sebulan? Kalau di Prancis itu kita tinggal diukur berdasarkan luas. Jadi untuk satu orang minimal 11 meter persegi itu baru boleh. Itu biasanya kalau di asrama mahasiswa sekitar 200 studio. Sekitar 150 euro, itu sekitar berapa? 2,5 juta sebulan. Kalau kita udah dapat ruko, dapat apartemen. Apartemen di sini ya sebulan segitu ya. Tapi untuk Perancis itu biaya hidupnya lebih rendah dibanding negara Eropa yang lain. Di compare sama Inggris, Jerman, sama Italia, mereka jauh lebih murah, bukan jauh lebih murah. Kenapa ya? Bukannya hampir sama aja, sama-sama mahal? Salah satu kelebihan kuliah di Perancis itu Perancis memberi subsidi yang besar buat pendidikan. Dan mahasiswa itu mempunyai kasta yang tinggi di masyarakat. Artinya orang yang mencari ilmu dihormati. Jadi segala urusan jadi prioritas. Yang pertama dipermudah. Yang kedua ada subsidi pendidikan dalam bentuk perumahan. Jadi kita membayar sewa nanti akan didapat diskon. Kalau yang tinggal di asrama langsung dipotongkan ke biaya tempat tinggal. Kalau yang tinggal di apartemen tiap bulan kita dapat transfer dari pemerintah. Dari total biayanya. Semakin banyak tanggungannya, semakin besar karena tiap orang akan mendapat bagian. Jadi misalnya saya nih, saya pernah tinggal di asrama, bukan di asrama, di apartemen, itu bayar sebulan 400 euro. 400 euro. Itu udah include termasuk listrik dan lain-lain, air, internet. Itu saya dapat potongan sekitar 180 euro, sekitar 40%. Tetapi kalau perbandingan dengan teman saya yang bawa keluarga, itu tiap orang dapat. Jadi bisa jauh lebih besar. Istrinya, anaknya gitu. Ikut dibiayai. Itu malah mereka nggak nganggap itu sebagai beban ya? Karena buat mereka itu adalah apa istilahnya ya? Akan menarik semacam devisa ya, jadi itu gitu, akan memberi cerita baik ketika pulang. Semacam duta Perancis wisata, ya. Jadi sekarang saya akan menceritakan hal yang baik tentang Perancis karena saya pernah tinggal di sana. Di sana kuliahnya murah, hidupnya toleran, hidupnya murah dari nilai sana ya. Nilai dari sana tetap aja mahal. Dan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu disesuaikan dengan standar hidup yang ada di tempat kita tinggal. Contohnya kayak kemarin dapat beasiswa sebulan dari, itu bukan LPDP ya? Bukan, jadi beasiswa dosen untuk kuliah ke luar negeri itu setara sebulan dapat 1.000 euro. 1.000 berarti 15 juta sebulan. Jadi untuk living cost saya jadi buat bayar kos-kosan 400 euro. Untuk makan dan lain-lain 300 euro. Tapi 700 kan? Yang 300 bisa buat jalan-jalan, bisa buat shopping-shopping gitu. Itu cukup. Itu masih cukup. Oh, tadi katanya sebulan habisnya 15 juta sampai 20 juta. Ya, itu udah termasuk piknik berarti. Sudah termasuk piknik. Bahkan bisa saving. Bisa saving malah. Kecuali kalau kita tinggal di Paris ya, kota besar malah sama gitu ya. Karena tinggal di kota kecil itu hidupnya jauh lebih murah gitu. Oke, kita sekarang ngobrolin tentang syarat kuliah di Perancis nih. Tadi harus apply, ada motivation letter juga, ada LOA juga tadi. Dijelasin tuh gimana tuh maksudnya? Ya, jadi biasanya sebelum kita apply beasiswa, kita akan ditanya mau kuliah kemana. Nah, jadi sebelum itu kita lakukan dengan mengirim aplikasi masuk ke submission system yang ada di kampus sana. Yang kita tuju, misalnya kita mau ke Paris. Kan ada syarat-syaratnya tuh. Pakai email ya? Pakai email semua based on website sekarang. Nah, kemudian paling syaratnya adalah kemampuan bahasa. Dalam bentuk TOEFL, makanya saya bilang bahasa itu jadi barrier penting. Jadi kita lompati bahasa, kemudian nilai waktu kita S1 kalau kita mau S2. Jadi diusahakan IPK-nya di atas 3,0. Oh, minimal 3,0. Minimal 3 yang menunjukkan kita punya kemampuan. Memang serius gitu ya? Intelijensi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kita harus mempersiapkan motivation letter. Mengapa kita memilih itu? Karena quality pendidikan, terutama di Eropa ataupun di Perancis itu salah satu standarnya nggak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif. Jadi kualitatif artinya how to express yourself. Jadi
kita mendeskripsikan diri, kita mempromosikan diri mempromosikan kita. Diri. Aku tuh layak untuk sekolah di sana, gitu karena ya. saya punya kemampuan bahasa yang bagus, karena saya pintar, saya bisa mengevaluasi situasi dengan baik, gitu. Saya bisa punya problem solving yang bisa mungkin lebih lagi itu. Saya dosen loh. Nanti saya akan ngajar, jadi dapat prioritas ya. Itu penting. Nah, kemudian yang LOE tadi? Ya, oleh itu setelah kita apply ke sana, kita akan dapat surat letter of acceptance. Kita sudah diterima di kampus itu. Jadi LOA itu kita pakai untuk mencari beasiswa. Tapi jadi, kan jenengan udah dapat dulu sebelum berangkat. Itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Jadi saya apply dulu, nanti ditanya kamu dapat beasiswa dari mana? Dari pemerintah Indonesia. Nanti Jadi kalau misalnya belum, dia nanyain kamu udah punya beasiswa belum gitu. Nah, bisa jadi hal yang tarik menarik. Tapi kita bisa meminta garansi bahwa kita akan mendapatkan namanya letter LOA unconditional. Jadi artinya kita dapat tanpa syarat. Kita bisa masuk kalau udah dapat beasiswanya. Kalau misalnya biaya sendiri juga bisa? Kalau biaya sendiri bisa. Jadi bilang nanti kamu pembiayaan dari mana? Biasanya kita menunjukkan sos kita dari penghasilan orang tua dan lain-lain. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena mereka nggak mengharapkan di sana jadi pemulung gitu ya. Mereka nggak lanjut karena kekurangan biaya. Nggak boleh. Ya, karena biasanya kalau kekurangan biaya, breakthrough-nya adalah cari pekerjaan lain, entah endingnya adalah ke kriminalitas, takutnya mereka takutnya gitu. Memang harus seperti itu ya. Oke, kita break dulu. Ada pilihan yang kedua apa tadi? Dreamers dari Jungkook. BTS Jungkook. Ini buat generasi muda, Ara and Friends yang seneng banget dengan K-pop. Koreanya K-pop. Ini hanya jadi ikut-ikutan suka K-pop. Ya, selamat mendengarkan dari Show Negara FM 107,3 FM. Oke, masih dalam 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Endarto Yudo Wardono, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan kita masih ingin bercerita tentang meraih mimpi kuliah di Perancis. Kita lanjutkan obrolan kita nih, Mas Endarto. Tadi kalau misalnya kita mau keluar itu kan kita harus ngurus visa ya. Kadang-kadang kok katanya ada yang visa tuh susah keluarnya, apa karena depannya ada Muhammad atau dari fotonya dia berjilbab atau gimana sih? Ya, kalau dari nama nggak ada masalah buat mereka, tetapi kalau dari foto memang harus dilepas kalau berjilbab. Jadi misalnya aku mau ke sana, aku apply visa, aku harus buka jilbab. Harus buka jilbab. Di paspor? Di visa. Oh, di visanya. Di visanya. Di pasportnya. Di pasportnya itu saya kemarin pengalaman waktu kita ngurus pas visa, paspornya tetap pakai visa, tetap berjilbab, tapi waktu take foto dibuka. Dia harus dibuka. Dibuka. Itu kan di bandara. Itu di waktu pengurusan visa. Itu pengurusan di sananya. Di Jakarta. Di Kedutaan Perancis. Di Kedutaan Perancis. Kalau visa itu ada beberapa jenis ya, ada visa saintifik, ada visa saintifik itu untuk orang-orang yang melakukan riset atau masalah pendidikan atau masalah penelitian, ada visa buat student, ada visa buat turis, ada visa buat bisnis, tergantung dari motifnya masing-masing. Kalau misalnya motifnya belajar, kita udah dapat LOA bahwa kita bakal sekolah, kita akan dibayar ini jauh lebih mudah karena kita udah jelas mau ngapain, tinggal di mana gitu. Tapi yang bikin lama itu kalau misalnya kita belum jelas, katakanlah mau cari kerja, itu ada visa khusus, atau turis, biasanya karena negara Prancis itu negara salah satu industri wisata yang paling besar, jadi orang yang datang ke sana banyak. Jadi mereka mencoba mengatur jumlah orang yang datang dengan mengontrol pengurusan visa. Tapi kalau untuk yang motif yang lain yang udah jelas seperti riset, bisnis yang mendapatkan keuntungan kedua belah pihak, itu biasanya terukur. Jadi kalau misalnya artinya kita udah diwanti-wanti sama pemberi beasiswa, ngurus visanya sekian bulan sebelum, ya itu harus terukur dengan baik. Karena kadang-kadang mereka juga nggak menjamin bahwa pasti lolos gitu. Pasti lolos. Salah satu syarat visa itu kan harus menunjukkan kita udah beli tiket ya, tiket pesawat ya. Padahal belum tentu dia setuju, bisa angus. Nah, itu bisa angus. Ada beberapa kasus baik yang turis maupun yang sekolah mengalami hal seperti itu.
Sombong banget ya. Padahal masuk Indonesia nggak pakai kayak gitu tuh. Malah ada yang bebas visa ya. Bebas visa, iya. Oke. Mungkin karena mereka tahu mereka sombong. Karena mereka tahu mereka cantik, jadi harus harus jual mahal. Jual mahal gitu. Oke deh, kita ngobrolin yang lain tentang budaya di sana ya. Jadi di sana itu kan negara sekuler. Yang saya pernah dengar adalah benci banget sama orang Islam gitu ya. Pakai jilbab mungkin masih oke, tapi pakai burka udah bisa bakar-bakar atau apa ya. Pernah terjadi rasisme. Sebenarnya sana tuh negara yang rasis banget nggak sih? Prancis itu mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler atau laik itu beberapa puluh tahun sebelumnya, mungkin sekitar tahun 60 ya, mungkin karena beberapa banyak masalah. Jadi mereka melarang orang-orang menggunakan simbol-simbol agama di tempat umum. Jadi misalnya, artinya buat Muslim itu azan tidak boleh sampai keluar. Jadi azannya cuma ke dalam gedung. Ya, jadi kita sebagai Muslim kalau mau sholat Jumat kita harus tahu jamnya yang tepat, jam berapa kita nggak bakal pernah dengar suara azan. Kemudian gereja pun tidak boleh kalau misalnya lakukan pujian nyanyian nggak boleh sampai keluar. Jadi harus dibuat kedap suara ya. Kedap suara. Kemudian biasanya yang suka menunjukkan identitasnya kan orang Muslim sama orang Yahudi. Yahudi pakai topi kupluk yang bulat itu juga nggak boleh. Itu dari sisi simbol agama. Kemudian dari sisi aktiviti pekerjaan. Jadi semua orang yang bekerja di layanan publik itu dilarang menggunakan simbol agama. Jadi misalnya dokter yang bekerja di rumah sakit, mereka harus melepas simbol agamanya dalam bentuk kerudung selama bekerja. Tapi setelah bekerja boleh dipakai lagi, karena itu hak asasi buat seseorang. Jadi yang menjadi sedikit membingungkan, kita harus bisa membedakan mana hak asasi, mana kewajiban. Kewajiban kita sebagai pelayan publik itu harus dilakukan di situ. Jadi saya punya cerita tentang istri saya yang kebetulan mengambil PPS 2 spesialis anak di UGM. Salah satu syarat kewajibannya itu adalah melakukan stase ke luar negeri. Karena saya kebetulan berada di Prancis, sedang melakukan riset. Saya bantu melakukan apply ke rumah sakit. Saya bertemu beberapa dokter, beberapa perawat, menanyakan possibility-nya. Kemudian mereka minta motivation letter-nya apa, motivasinya apa gitu ya. Saya jelaskan, oh ini bagus sekali gitu. Karena kita mencoba melihat bagaimana sih orang Prancis dalam merawat anak gitu ya. Karena ada sesuatu yang berbeda. Ada yang menarik di situ. Udah jadi belum? Semua dokter bilang oke, no problem, tapi begitu aplikasi masuk karena fotonya di CV-nya pakai jilbab, akhirnya nggak boleh. Jadi itu salah satu contohnya. Tetapi untuk belajar itu masih diperbolehkan karena bukan pelayan publik, tetapi karena lebih student, ke ya? sebagai student. Itu dianggap hak setiap orang. Jadi di sana tuh nggak bisa sholat selain di tempatnya ya? Betul. Kita nggak bisa sholat di stasiun, kita nggak bisa sholat di pesawat, kita nggak bisa sholat di kampus, nggak boleh. Karena ada tempatnya masing-masing. Kemudian kalau kurban itu harus di tempat pemotongan. Mestinya memang seperti itu ya. Jadi kita nitip gitu ya? Ya, dan nggak bisa di hari itu ya, itu dapat dagingnya. Dapatnya kapan? Jadi ya, jadi mereka benar-benar ingin memisahkan antara mana urusan agama, mana urusan publik, mana urusan profesional. Yang itu yang mereka coba lakukan. Yang menjadi masalah adalah beberapa orang yang ingin menonjolkan sehingga menimbulkan semacam friksi dengan orang lokal. Jadi friksi itu muncul dari hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi selama kita karena kita tamu, jadi kita harus mematuhi budaya lokal. Ya. By the way, mostly agamanya apa di sana? Katolik. Orang Perancis tidak beragama. Tidak beragama. Oh, jadi memang kultur mereka itu dari. Jadi dia tuh di KTP-nya nggak ada tulisan agama. Nggak ada. Jadi cuma nomor. Jadi sebenarnya kultur mereka kan dari Katolik Roma. Nah, terus udah pada keluar dari Katolik. Jadi akhirnya mereka percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, tapi mereka tidak percaya lagi dengan agama karena beberapa histori yang banyak menceritakan seperti itu. Jadi mereka lebih percaya mereka percaya kepada pencipta, tapi tidak percaya bahwa agama itu bisa mendekatkan seseorang dengan pencipta.
Ya di sana nggak ada menteri agama ya? Nggak ada menteri agama. Nggak ada menteri agama. Jadi adanya ada menteri HAM gitu? Seperti hukum. Kalau kita kan include-nya di HAM di hukum ya, kayak hukum. Oke deh. Kemudian kalau di sana apa lagi ya? Ada, oh ya tadi yang masa pernah ngalami suhu ekstrim sampai berapa pas musim dingin? Jadi biasanya di Prancis puncak musim dingin menjelang akhir tahun. Jadi musim dingin kan terjadi karena posisi matahari di atas bumi. Jadi pada tanggal 23 Desember itu matahari berada di posisi paling selatan, sehingga di utara posisi paling dingin. Saya pernah mengalami suhu minus 10 tanpa salju. Tanpa salju padahal ya. Karena humidity-nya rendah ya. Jadi kemungkinan terjadi hujan itu minim. Kecil. Jadi kita cuma dapat dinginnya aja, tapi nggak dapat salju. Padahal yang romantis kan lihat salju. Boleh tanya nggak itu mandinya berapa hari sekali? Kalau buat orang Indonesia tiap hari mandi ya kalau tetap mandi. Ya, jadi kayaknya nggak karena sebagai muslim kan harus mandi sebelum sholat ya gitu. Oke. Tapi itu yang paling dingin sih katanya sih di Rusia ya, bisa sampai minus 70 derajat. Ya, di Rusia memang. Aku nggak bisa bayangin tuh. Kayaknya aku langsung mati kalau di sana. Tapi buat mereka negara kalian terlalu panas, kalau kita negara kalian terlalu dingin ya. Iya gitu ya. Oke deh, kita break dulu untuk yang ketiga. Tadi lagu apa tadi? Lagu Prancis. Lagu Prancis, judulnya apa? Belle. Artinya cantik. Yang nyanyi? Garu. Arti lagu itu apa? Sepintas. Itu menceritakan tentang seorang perempuan yang tertekan gitu ya. Tertekan karena cintanya ditolak karena ini kesedihan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Oke, kita dengeran dulu Belle dari Garo. Stay tune. Oke, masih dalam 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Endarto Yudowardono, Sarjana Teknik Magister Teknik. Beliau adalah dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten. Kita ngobrolin masih tentang meraih mimpi kuliah di Perancis. Oke, Perancis negara yang universitasnya keren-keren ya. Disebutin Mas, itu apa aja tuh yang keren? Aku taunya cuma Sorbonne. Ada Sorbonne. Sorbonne itu tempat untuk kuliah social science, sejarah, seni, itu Sorbonne. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film Da Vinci Code, itu base-nya Sorbonne. Sejarah agama gitu. Kemudian untuk yang teknik ada di Toulouse, tempatnya Airbus, Toulouse University, pesawat. Kemudian pusatnya peraih Nobel di Strasbourg University. Biasanya para peraih Nobel di bidang kimia fisika itu ada di sana. Kemudian ilmu ekonomi juga ada di Sorbonne. Kemudian para petinggi-petinggi mantan presiden itu ada di Paris, namanya Science Politik. Ilmu pemerintahan. Kemudian ekonomi di Bordeaux ada masalah kulineri. Kemudian di masalah nuklir ada di Grenoble. Ya, tapi intinya di Prancis itu menyetarakan semua level pendidikan, semua kualitas pendidikan. Jadi IPA IPS oke, semua good gitu. Bukan. Jadi kalau kita sangat menjunjung tinggi level ya. Jadi ada ranking-rankingnya. Gitu. Ya, di sana nggak penting mereka nggak. Jadi menganggap semua pendidikan itu kualitinya sama. Jadi Prancis sama Jerman itu menganggap bahwa kampus mereka kualitinya sama. Cuma memang ada yang terkenal. Oke. Jadi ada banyak pilihan kalau mau ke Prancis. Ada sekolah mode juga yang suka mode di Paris. Mode kuliner? Mode kuliner. Ada. Tapi aku pernah ke Eropanya di Turki sih, dan Turki Jordan. Itu aku nggak bisa makan itu, maksudnya lidah Asia ya, biasa pakai micin ya, sambel. Saya kayaknya semua tuh flat. Emang dia tuh bumbunya punya apa aja sih? Kayak cuma bawang tok ya? Ya, jadi mereka menggunakan bumbu-bumbu yang standar. Jadi semacam kayak oregano buat pizza seperti itu. Kemudian bawang merah, bawang putih, garam secukupnya gitu. Karena yang mereka dapatkan adalah dari sos lokal. Raw dari makanannya. Kalau kita kan lebih ekspor ke bumbunya. Bumbunya kalau nggak enak kita tinggal. Tapi kalau dari sana tuh dagingnya rasanya kayak apa gitu ya? Kalau di situ. Gitu ya, jadi beda ya. Jadi yang paling dominan itu adalah makanan daging, kemudian keju, kemudian minumnya wine.
Jadi makanan-makanan yang menjadi main ingredient buat masakan mereka. Jadi mereka nyampur wine di daging itu udah biasa. Jadi kita harus hati-hati ya kalau hati-hati. Jadi kalau misalnya untuk orang muslim yang ke sana itu harus memperhatikan halal dan tidaknya suatu resto atau cemilan. Ya. Dan dia punya sertifikasi halal di cemilan-cemilan juga nggak? Kalau yang di restoran nggak ada. Jadi toko muslim ya? Cuma di notis saja ini makanan kontennya mengandung babi. Tapi kalau kayak di toko muslim otomatis pasti halal ya. Kalau di supermarket besar itu mereka nggak memberi label halal, tapi memberi daerah stand khusus buat makanan halal. Jadi kalau kita ingin memastikan daging kita beli itu adalah halal, kita harus beli di toko daging muslim atau di supermarket yang besar tapi ada di stand halal. Berarti itu gampang nggak dicari apa? Susah? Harus ke kota lain, harus belajar? Gampang, cuma biasanya makanan halal memberi price yang lebih mahal. Lebih mahal, oke. Biasanya sudah student yang nakal, kalau musim paceklik biasa belum datang, mereka membeli daging yang murah yang nggak ada label halal aja. Berarti haram. Kayaknya dipotong nggak pakai bismillah kayak gitu ya contohnya. Gitu. Kemudian kenapa Prancis itu terkenal juga dengan foodnya ya? Karena kata dokter Kenyon ya, dia udah kesana. Makanan paling enak tetap di Indonesia, sana nggak ada enak. Tapi kulinernya, jadi istimewanya sana tuh apa sih yang jadi icon foodnya sana tuh apa? Makanan apa? Ya, kalau patisserie kita pernah mendengar croissant. Oh itu bacanya croissant, aku udah croissant. Lidah Jawa, ya. Croissant. Kemudian kemudian ada macaron. Apa tuh? Kue kecil manis yang shiny di luar, ketika digigit ada di dalam. Oh gitu. Jadi patisserie ya. Patisserienya. Bakery, semua di baking ya. Terus kalau minuman semua wine. Wine, berbasis wine. Kalau makanan biasanya mereka suka seafood ya. Seafoodnya diapain? Kalau kita kan di asam manis. Jadi seafoodnya cuma dipanasin, cuma dikasih garam, dikasih wine, dikasih jeruk buat menghilangkan amisnya, udah langsung dimakan. Escargot bekecot gitu. Salah satu menu wajib saat Natal mereka makan escargot. Bekecot. Jadi bekecot cuma direbus kemudian diambil langsung dimakan. Bekecot yang itu. Udah pernah nyoba? Udah nyoba. Rasanya gimana? Rasanya seperti bekecot. Seperti begitu tuh bukan kenyal-kenyal ya? Udah agak belendir bukan sih itu? Ya, tapi nggak tahu mereka pintar masaknya. Kemudian ada yang terkenal kalau sarapan pagi itu mereka setelah makan roti mereka makan puree kentang tumbuk ya. Kentang tumbuk itu enak sekali. Jadi sebenarnya kalau dari sisi rasa kita orang Indonesia itu punya rasa yang kaya ya. Kaya, kita punya nggak ada saingan lah ya pokoknya. Nggak ada obat kalau. Jadi kalau udah dari Indonesia ke sana kamu bisa kurus, nggak suka makan. jadi gimana tadi tipsnya kalau misalnya mau sekolah luar negeri harus di kopernya tersedia perbumbuan, tersedia persambalan. Tapi khususnya adalah di Prancis banyak orang Thailand dan orang Cina yang punya selera sama kayak kita. Oh ya. Jadi kita nggak bakal kesulitan mencari mereka cabai. Jual juga di sana. Ya. Oh iya. Tapi harus ke Paris. Karena center ininya kan Paris. Jadi Prancis kan negara sentralistik, jadi semua pusatnya ada di Paris. Kayak kita ya, pusatnya di Jakarta. Dulu tempat kuliahnya dari Paris berapa jam, berapa kilometer jaraknya? Jadi keuntungannya saya kuliah di Compiègne. Compiègne itu utara Paris sekitar 1 jam. Jadi kota pertanian yang sepi, hidupnya murah. Tapi kalau mau healing atau hedon pergi ke Paris dekat. Oh iya. Oke. Terus ngobrolin apa lagi ya? Oke deh, ini buat yang mau ke Paris kita simpulin lagi dari awal. Ya. Pertama harus punya motivasi dulu. Yang pertama harus punya motivasi yang besar. Untuk mendorong motivasi itu teman-teman harus mulai belajar bahasa. Karena bahasa itu adalah lompatan untuk meraih mimpi-mimpi kita. Kunci inti. Okay. Kesulitan utama belajar bahasa kita itu adalah memahami struktur bahasa nggak sama dengan kita. Beda ya. Jadi harus berani dulu. Jadi kalau selama ini kita belajar bahasa itu kan dari grammar baru ngomong. Jadi harus ngomong dulu. Itu kesulitan kita. Jadi ketika yang penting kita ngomong dulu, kemudian kita lihat orang. Kata bahasanya salah bodo amat. Yang penting berani dulu ya. Itu saya terapkan waktu saya belajar bahasa Prancis. Yang penting saya ngomong dulu, karena
inti dari bahasa adalah membuat orang mengerti. Iya. Nah, kalau kita udah membuat orang mengerti, kita akan memperbaiki struktur kita sedikit-sedikit dan kita lebih mudah menyerap. Yang pertama. Yang kedua adalah motivasi kita adalah apa gitu ya. Kalau yang suka main bola, Eropa tempat surganya nonton bola. Kalau yang suka sejarah, Prancis surganya. Museumnya banyak sekali. Museumnya banyak sekali. Museum yang paling gila, Museum Louvre. Museum Louvre itu satu museum terbesar di dunia. Semua sejarah dunia ada di sana, mulai dari sejarah Mesir, sejarah purbakala, sejarah modern sampai sejarah perang dunia ada semua gitu ya. Jadi mulai dari zaman tradisional sampai kontemporer sampai sekarang. Okay. Jadi bangun mimpi-mimpi kita bahwa kita bisa meraih itu semua, karena dunia itu tidak selebar daun kelor, hanya di Wonosobo atau di Jogja atau di Jakarta saja, tapi kita ingin melihat dunia, kita ingin melihat pusat kebudayaan di mana orang-orang berkumpul, bagaimana orang mewujudkan mimpi-mimpinya, mewujudkan mimpi-mimpinya ya, jadi merealisasikan idenya, melihat teknologi berkembang, melihat budaya itu bertemu dan lain sebagainya gitu. Itu harus kita bangun dari sekarang. Oke, tadi tentang beasiswa tadi. Beasiswa itu bisa nggak? Misalnya jenengan kan udah dapat beasiswa di Indonesia, sambil cari beasiswa lagi di sana boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Double funding nggak boleh. Kalau misalnya kan dari Indonesia cuma dapat misalnya sebulan misalnya 15 juta. Kebetulan ada nih tawaran, dia udah tanya, lu udah dapat, harus dilepasin dulu. Oh gitu. Ya, kan double funding di mana-mana nggak boleh. Karena kalau ketahuan konsekuensinya harusnya mengembalikan. Karena inti dari beasiswa adalah kejujuran. Kita nggak boleh cheating, nggak boleh berbohong. Kalau pengen tambahan nanti pas musim liburan boleh kerja-kerja gitu. Karena itu mahal ya bayarannya. Mahal, karena kita dibeli slot, pelajar dibeli slot buat bekerja dan kita diberi gaji khusus. Gaji khusus. Jadi misalnya teman-teman yang pengen kerja di McD, itu bayarnya bisa jauh lebih besar daripada pekerja McD dengan kewajiban kerja yang lebih sedikit. Kok gitu? Nggak cemburu itu? Karena pelajar itu dianggap seseorang yang punya motivasi besar untuk merubah hidup, jadi dia memberi space. Dikasih kesempatan. Kasih kesempatan. Boleh kamu ke sana nanti. Bisa gaji 20 kali lipat dari gajimu di sini. Oke deh, last but not least-nya apa lagi nih? Resume yang terakhir. Ya. Jadi untuk mencapai mimpi kita harus membangun motivasi dari sekarang. Kita mengidentifikasi apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, kemudian kita harus fokus dengan yang menjadi tujuan kita. Kalau kita bisa meraih mimpi-mimpi itu, insya Allah akan merangkul mimpi-mimpi kita dan merealisasikan mimpi-mimpi kita. Oke, rencananya nanti Ara akan sekolah di sana? Ara punya mimpi yang sama? Mimpi yang sama seperti ayahnya. Oke, lanjut. Salah satu mimpinya adalah Ara punya bakat di bidang seni, desain. Jadi dia mengharapkan suatu saat bisa belajar fashion design di sana. Oke, Ara, semangat. Adiknya Ara namanya siapa? Alisa. Alisa TK ya? TK. Udah TK kecil? TK kecil. TK kecil, berarti 5 tahun ya? Masih 5 tahun. Oke, Alisa, Ara, semangat. Nanti kalau ke sana Tante diundang ya. Oke deh, makasih banget ini Mas Endarto Yudowardono udah menemani saya dalam 1 jam bersama Dr. Arlin dan udah kasih lagu-lagu nih, katanya lagu kenangan yang terakhir waktu dia lagi PDKT sama Dr. Handaya nih guys. Nanti kita dengarkan di penutup acara ini. Makasih udah meluangkan waktu karena beliau habis ini akan mengajar lagi online di Serang. By the way nih dosen nih nggak pernah di sana nih, tapi online terus ngajarnya. Oke deh, kita tutup ya Mas ya. Makasih banget atas waktunya. Mungkin next time bisa ngobrol-ngobrol yang lain lagi. Dan beliau ini selama di Prancis sudah belajar bikin croissant yang enak. Aku pernah dikasih guys. Itu pintar masak banget. Jadi itu memaksa dirimu untuk belajar memasak. Salah satu added value adalah karena makanan mahal, tidak semua halal, jadi kita harus bisa memasak. Memasak sendiri. Jadi kalau di Indonesia tuh karena patriarkalistik, semua yang masak suruh perempuan. Kalau di sana tuh nggak ada ya? Kalau perempuan sana, laki harus bisa. Di sana cowok malah pintar masak. Cowok malah lebih pintar masak karena nggak pelit bumbu. Ya, betul. Iya, kalau cewek
jangan, ini cabai lagi mahal. Ini nanti rasanya jadi kurang tajam gitu ya. Oke deh, makasih banget. Kita tutup wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.